Halo, selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang dekat banget sama kita semua. Gimana ya nasib warung atau toko kelontong langganan Anda yang di sebelah rumah itu kira-kira tahun 2026 nanti? Apa bakal hilang aja? Gitu. Nah, kita pegang satu sumber nih, satu tulisan analisis yang coba jawab itu. Misi kita, ya bongkar bareng-bareng. Ini warung bakal punah atau malah bisa jadi raja di kampungnya sendiri. Ingat gak sih dulu, kalau perlu apa mendadak, lari ke warung depan. Praktis banget kan? Nah, sekarang kan beda ya situasinya. Betul sekali. Sumber ini langsung nunjuk ke tekanan yang, ya ampun, berat banget buat warung tradisional. Di satu sisi ada minimarket jejaring itu yang serba ada, standar, nyaman, ber-AC mungkin. Terus di sisi lain digempur sama raksasa e-commerce. Tinggal klik barang diantar. Mudah banget. Jadi pertanyaannya, apa ini akhir cerita buat warung? Atau jangan-jangan ini malah awal babak baru? Oke. Ayo kita bedah nih. Sumber ini kayak ngasih gambaran warung tuh kejepit ya. Kanan-kiri ada tekanan. Minimarket modern yang rapi, terus toko online yang pilihannya banyak, harga kadang lebih miring. Pasti Anda ngerasain juga kan dinamika ini? Iya, tekanannya nyata banget. Tapi di sini nih justru bagian menariknya. Kesimpulan penulisnya itu agak tak terduga. Bukannya ngeramal bakal punah semua, sumber ini malah lihat ada potensi besar buat warung untuk apa ya, kayak lahir kembali gitu. Bahkan bisa jadi dominan di lingkungan lokalnya. Kuncinya ternyata bukan di modal gede atau teknologi canggih banget, tapi melakukan sesuatu yang pemain besar itu susah niru. Jadi lebih manusiawi, lebih dekat, otentik gitu. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling seru. Adaptasi. Strategi pertama yang diangkat sumber ini, digitalisasi warung. Tapi bukan yang ribet-ribet gitu, cukup pakai WhatsApp bisnis. Kebayang nggak? Anda bisa kirim daftar belanjaan pagi-pagi lewat WA. Siangnya tinggal ambil atau malah dianterin sama yang punya warung. Ini kan layanan personal banget ya yang nggak bakal Anda dapat di kasir minimarket atau di aplikasi gede itu. Status WA-nya bisa jadi etalase digital simple. Tepat, WhatsApp bisnis itu kan fiturnya udah lumayan ya, bisa bikin katalog sederhana, bisa ada auto-reply buat respons cepat, nggak perlu keluar duit banyak buat bikin aplikasi sendiri. Sumber ini lihatnya gitu, bukan soal teknologi paling mutakhir, tapi manfaatin yang udah ada di tangan kayak WhatsApp ini buat bikin rantai layanan yang super personal, yang mana minimarket atau aplikasi raksasa itu susah banget niru secara efektif di level yang sangat lokal. Misalnya, warung langganan bisa WA, Bu, Pak, telur baru dateng nih, info real time yang personal banget. Digital yang simple itu, kekuatan lain warung menurut sumber ini adalah jadi juara lokal. Iya betul, kedekatan fisik itu aset, e-commerce mana punya? Terus fleksibilitasnya itu loh, minimarket waralaba kan sering kaku ya aturan dari pusat, warung bisa lebih luwes. Sumber ini ngasih contoh konkret nih, warung itu bisa jadi etalase produk UMKM tetangga. Misalnya jual kue basah buatan ibu sebelah rumah Anda, atau kopi lokal dari roastery kecil di kecamatan, atau sayur segar langsung dari petani sekitar. Kan jadi unik ya, sekaligus bantu ekonomi tetangga juga. Terus ada lagi layanan super lokal, kayak antar galon air, atau pasang tabung gas LPG. Itu kan kebutuhan penting, tapi kadang repot ya ngurusnya. Nah, warung bisa jadi solusi paling cepat. Wah, ide antar galon sama gas itu bagus banget. Benar-benar manfaatin kedekatan fisik ya. Nah, terus strategi ketiga nih, soal pengalaman belanja. Gimana tuh maksudnya? Ini bukan soal bikin warung jadi mewah bukan, tapi lebih ke dasar-dasar yang bikin nyaman. Warungnya harus bersih, terang, terus barangnya ditata rapi, logis gitu, jadi Anda gampang nyarinya. Tapi yang paling penting, kata sumber ini, ya aspek manusianya, pelayanan ramah, senyum, sapaan hangat. Mungkin yang punya warung sampai hafal nama Anda atau barang langganan Anda apa. Itu kemewahan interaksi yang nggak bisa dibeli pakai aplikasi atau dilayani mesin kasir otomatis kan. Intinya, mengubah transaksi jadi interaksi yang lebih manusiawi. Jadi kalau kita rangkum nih ya, warung yang bisa adaptasi menurut sumber ini bukan lagi cuma tempat beli barang pokok. Mereka itu bisa berubah jadi semacam hub komunitas gitu ya. Tempat Anda bisa beli beras, tapi sekalian titip paket mungkin, atau bayar tagihan sambil nemu keripik enak buatan tetangga, kat Anda. Oke, jadi kesimpulan utamanya apa nih buat Anda yang dengerin? Pesan dari sumber ini sih optimis banget ya. Kuncinya adaptasi.
Warung itu nggak harus punah kok. Malah bisa banget berkembang kalau mereka pinter manfaatin kekuatan uniknya. Dekat, personal, fokus ke komunitas. Terus dikasih sentuhan teknologi simple kayak WhatsApp tadi, mereka bisa jadi pilihan utama yang cerdas loh, bukan lagi cuma pilihan kedua atau alternatif. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Sumber ini kan fokusnya ke bagaimana warung bisa adaptasi ya, tapi ada sisi lain dari koin ini. Pertanyaan penting lainnya, sebagai konsumen, peran Anda itu apa di ekosistem ini? Apakah Anda bersedia, mungkin sesekali atau bahkan lebih sering, milih belanja di warung lokal, meskipun mungkin ya ada sedikit beda harga atau kenyamanannya nggak sewah toko modern? Apakah Anda mau melakukan itu sebagai bentuk dukungan nyata buat ya denyut nadi ekonomi dan sosial di lingkungan Anda sendiri? Itu sesuatu buat dipikirkan ya.